Cukup banyak pasien yang mengeluhkan bau mulut selama berbulan-bulan, bahkan sampai mengunjungi dokter gigi, kemudian dokter THT, kemudian dokter penyakit dalam untuk meriksa mandelnya, atau khawatirnya kena penyakit GERD begitu. Tapi ternyata setelah diperiksa ke sono ke sini, hasilnya tuh normal semua. Nggak ada gigi yang bolong, nggak ada infeksi di gusi, kemudian nggak ada penyakit lambung, tidak ada sinusitis. Tetapi pasien tersebut mengeluh bahwa dia merasa mulutnya bau terus dan merasa minder, nggak percaya diri dengan bau mulutnya tersebut. Kalau bau mulutnya real, itu namanya halitosis. Tapi kalau nggak real, udah dibuktikan secara objektif oleh beberapa dokter atau bahkan oleh teman-temannya sendiri, itu namanya halitofobia. Ini salah satu jenis fobia karena merasa khawatir kesehatannya akan memburuk karena bau mulutnya. Demikian juga kalau ditambah browsing, dikhawatirkan ada penyakit-penyakit yang lain. Padahal tentunya tidak. Yang memberikan bau pada mulut itu selain yang saya sebutkan di atas ya termasuk makanan tertentu, misalnya bawang putih, pedas, pete, jengkol, atau infeksi saluran napas bawah pun itu kalau ada batuk, atau gejala misalnya ketoasidosis diabetik, misalnya pasien punya penyakit diabetes itu udah lama dan kemudian gulanya nggak terkontrol. Nah, tingginya kadar keton sama asidosis di dalam darah itu menyebabkan bau mulutnya. Baunya seperti bau aseton, jadi bau aroma asam atau sedikit agak busuk buah-buahan, atau seperti pencuci kutek gitu loh ya baunya. Itu namanya bau aseton. Biasanya pasien tersebut menderita diabetes cukup lama, terus kemudian memiliki gejala-gejala ketoasidosis, misalnya lemes, lunglai, nggak bertenaga, linglung, kemudian sering kencing, sering haus, lapar, kencing berkali-kali, mual, muntah, dan lain-lain. Kalau itu nggak ada, ya jangan mikir ke situ. Atau misalnya ada gangguan di ginjal, tapi tentunya ada riwayat yang lama bahwa dia memiliki sakit ginjal kan, dari jumlah kencing dan lain-lain. Jadi buat rekan-rekan yang menderita halitofobia, tolong sebaiknya berhenti dari dokter ke dokter. Pakai percobaan sendiri dengan menggunakan plastik ya, menghirup udara dari hidung, kemudian dihembuskan full ke dalam plastik. Kemudian cek di udara bersih, entah dekat kipas, agak jangan terlalu dekat ya. Kemudian cek, kemudian botol plastik yang tadi udah digenggam tadi berisi napasnya sendiri tadi, kemudian dibuka perlahan apakah memang bau atau tidak. Dan jikalau perlu lakukan percobaan itu dibandingkan dengan anggota keluarga terdekat atau dengan teman-teman, apakah baunya sama atau tidak. Bahkan bisa jadi langsung bauin dari napas mulut adiknya, kakaknya, atau teman-temannya. Kalau memang bau napasnya kok dengan percobaan 2-3 orang atau dengan kantong plastik tadi kok sama hasilnya, ya berarti sudah hentikan berpikir bahwa napasnya bau. Udah. Ya kalaupun memang merasa masih belum pede ya ngemut permen, pakai penyemprot mulut atau kumur pakai gargle untuk sering gosok gigi dan lain-lain. Tapi sudahlah, berhenti memikirkan mulut bau. Semua orang mulutnya bau. Orang puasa juga mulutnya bau, orang yang diet keto juga bau, tapi tidak masalah. Kan sehat itu malah. Ya jadi jangan berpikir sesuatu yang bau itu selalu tidak baik. Semua orang juga napasnya bau. Oke ya.